Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adiwibowo di channel Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu berkaitan dengan persamaan garis singgung atau biasa disingkat dengan PGS. Nah, apa itu persamaan garis singgung ya? Nah, persamaan garis singgung itu memiliki syarat. Nah, syarat untuk menentukan persamaan garis singgung yang biasa disingkat dengan PGS tersebut dengan mencari gradien terlebih dahulu. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata-kata gradien. Di SMP pernah mendengar atau pernah mempelajari, di kelas 11 juga pernah mempelajari gradien. Gradien ini disingkat dengan huruf M biasanya ya. Nah, perlu diketahui bahwa gradien M itu merupakan turunan pertama. Ingat ya, gradien M itu merupakan turunan pertama. M sama dengan gradien itu merupakan turunan pertama suatu fungsi. Nah, turunan pertama suatu fungsi itu gradien ya. Gradien itu atau gradien bisa ditentukan dengan cara turunan pertama suatu fungsi. Nah, misalnya PGS suatu kurva ya di titik A, B dengan gradien M dirumuskan Y min B sama dengan M X min A. Nah, ini adalah rumus mencari persamaan garis singgung suatu kurva di titik A, B dengan gradien M. Y min B sama dengan M kalikan X min A. Nah, kalian pahami dulu konsep tentang persamaan garis singgung. Nah, untuk lebih memahami bagaimana konsep persamaan garis singgung, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, tentukan persamaan garis singgung atau PGS dari fungsi fx sama dengan cos 2x dikurangi pi per 3 di titik 5/12 pi, 0. Berarti ini sebagai A dan ini sebagai B nanti di persamaan garis singgung. Nah, untuk mencari gradiennya, langkah pertama kita adalah menentukan gradien, yaitu M sama dengan F aksen X. Seperti yang saya katakan tadi bahwa gradien dicari dengan turunan pertama. Cos itu turunannya apa? Min sin. Min sin, berarti ini 2x min pi per 3. Nah, 2x min pi per 3 turunannya berapa? 2. Berarti ini adalah min 2 sin 2x min pi per 3 di titik 5/12 pi, 0. Nah, ini juga sebagai X. Nah, nanti kita masukkan M sama dengan F aksen X nya saya ganti 5/12 pi sama dengan min 2 sin dalam kurung ini 3 nya besaran 2 kali 5/12 pi dikurangi pi per 3. Nah, X nya diganti dengan 5/12 pi ya, sama dengan min 2 sin. Nah, dicoret tinggal 6. Berarti 5/6 pi. 6 pi. Untuk semangat menyebutnya ini menjadi per 6, saya kalikan 2 kan menjadi 2/6 pi ya. Sama kan? Nah, sama dengan min 2 sin berapa ini? 5 kurangi 2, 3. 3/6 pi sama dengan min 2 sin 3/6 itu sama dengan setengah ya, berarti artinya pi per 2. Nah, sin pi per 2 kan sin 90. Sin 90 derajat itu adalah 1 kali min 2 sama dengan min 2.
Ini M. Jadi gradien M-nya sama dengan min 2. Nah, kita sudah menemukan suatu gradien. Nah, kalian pahami langkah dan cara menentukan gradien terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah menemukan gradiennya adalah negatif 2. Persamaan garis singgungnya di titik 5/12pi,0. Nah, cara mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus Y min B sama dengan M X min A. Berarti bisa saya tulis Y min B. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti min 0 sama dengan M-nya min 2. Berarti sini X, sini min A. 5/12pi. Sama dengan Y sama dengan kalikan min 2 kali X berarti min 2X. Min 2 kalikan ini, negatif sama negatif jadi positif. Coret per 6 berarti tambah 5/6pi. Sudah ketemu PGS. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2 sin x min pi per 2 ditambah 2 cos x min pi per 2 di x-nya sama dengan pi per 4. Nah, x sama dengan pi per 4 berarti belum ketemu y-nya ya. Berarti kita cari dulu. Perlu diingat yang namanya fungsi fx itu sama dengan y ya. Berarti ini adalah y. Berarti caranya X-nya diganti dengan pi per 4. F pi per 4 sama dengan 2 sin pi per 4 kurangi pi per 2 ditambah 2 cos pi per 4 kurangi pi per 2 sama dengan 2 sin. Nah, 1/4 kurangi setengah, berarti hasilnya adalah 1/4 itu negatif 1/4, berarti min pi per 4 ya, ditambah 2 cos sama pi per 4 kurangi pi per 2 atau 1/4 kurangi setengah, yaitu min pi per 4. Nah, dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang sin X ini ya. Saya ulangi saja di sini. Untuk sin min X itu artinya adalah min sin X. Sedangkan cos min X itu artinya cos X. Nah, saya ulangi lagi di sini. Untuk sin min X sama dengan min sin X. Sedangkan cos min X sama dengan cos X. Nah, sin min pi per 4 artinya negatif sin pi per 4 ya kan. Berarti saya tulis min 2, sinnya saya taruh ke depannya, pi per 4. Nah, ini negatifnya jadi sama saja hilang kan. Berarti saya tulis 2 cos pi per 4 karena cos min X sama dengan cos X. Sama dengan sin pi per 4 itu berapa? Sin 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Berarti min 2 kali setengah akar 2 ditambah 2 kali setengah akar 2 sama dengan min 2 kali setengah adalah min 1, berarti min akar 2 ditambah yang ini akar 2 sama dengan 0. Nah, berarti titiknya adalah pi per 4, 0. Nah, kalian pahami dulu dalam mencari nilai y-nya atau mencari nilai b-nya ya kan. Nah, tadi kita sudah menemukan titiknya. Kalau tadi di X sama dengan pi per 4, maka dengan langkah yang tadi ketemu titik lengkap, yaitu titiknya pi per 4,0 dari fungsi ini. Nah, sekarang adalah menentukan gradien, yaitu gradien M. M sama dengan f aksen X. Saya ingatkan lagi, cara mencari gradien adalah dengan cara turunan pertama. Kita turunkan, sin itu turunannya cos. Berarti ini 2
cos X min pi per 2 ditambah cos turunnya min, berarti sini jadi negatif 2 min sin ya, berarti ini jadi min 2 sin X min pi per 2. Berarti M sama dengan F aksen X nya adalah pi per 4 ya, pi per 4 sama dengan 2 cos, langsung saja seperti tadi pi per 4 kurang pi per 2 adalah min pi per 4 dikurangi 2 sin, sama kayak tadi pi per 4 kurangi pi per 2 adalah min pi per 4. Jadi sama kayak tadi cos min X sama dengan cos X, berarti negatifnya tidak mengubah sama sekali. Cos pi per 4 itu cos 44 derajat setengah akar 2 ya, 2 kali setengah akar 2 dikurangi sin min X sama dengan min sin X, berarti negatif sama negatif jadi positif. Jadi 2 sin 45 setengah akar 2 ya, setengah akar 2 sama dengan akar 2, ini kalikan kan jadi 1, berarti ini sama kalikan 1, akar 2 tambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi M nya sama dengan 2 akar 2. Berarti PGS sama dengan Y, PGS nya Y min B sama dengan M X min A. Y min B nya berapa? Ini A, ini B. Berarti Y min 0 sama dengan M nya 2 akar 2 X min A. A nya adalah pi per 4. Berarti Y sama dengan, Y nya yang bagus ya, Y sama dengan 2 akar 2 X ya, 2 X 2 akar 2 kalikan pi per 4, ini coret tinggal 2, berarti dikurangi pi per 2 akar 2. Nah, ini adalah PGS nya, kalian pahami terlebih dahulu. Nah, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Ya. Contoh soal yang ketiga, ini agak asik soalnya ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran pada kurva Y sama dengan Fx, sama aja ya. Y sama dengan sin X min pi per 2 dibagi 1 ditambah cos X min pi per 2 di X sama dengan 0. Belum ketemu titik yang lengkap ya, baru ketemu X sama dengan 0. Dalam bahasa lain, X itu sama dengan absis, kalau Y sama dengan ordinat. Nah, beberapa buku kadang menyebutkan di absis sama dengan 0. Nah, biar tidak bingung, X itu sama dengan absis, Y itu sama dengan ordinat. Nah, Y itu sama dengan Fx ya, berarti ini sama dengan Fx. Langkah pertama kita menentukan ordinatnya terlebih dahulu. Berarti F0 sama dengan sin min pi per 2 dibagi 1 ditambah cos 0 kurang ini min pi per 2 sama dengan min sin 90, berarti adalah min 1 per 1 ditambah cos 90 0, berarti negatif 1. Jadi titiknya sama dengan 0, negatif 1. Nah, itu menentukan titik. Langkah kedua kita menentukan gradien. Berarti M sama dengan F aksen X atau M sama dengan Y aksen sama saja. Nah, perhatikan, ini adalah fungsi pecahan. Seperti turunan pada video-video sebelumnya, kalian harus memahami bahwa yang atas kita misalkan U, yang bawah kita misalkan V. Nah, kalau Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Kita menentukan gradien dengan turunan pertama. Berarti ini adalah U, ini adalah V. U aksen, turunnya sin adalah cos.
X min Pi per 2. Kalikan V. V-nya tetap ya, 1 ditambah cos X min Pi per 2. Dikurangi, ini saya hapus dulu. Dikurangi O. O-nya 1 selengkap. Sin X min Pi per 2 kalikan V aksen. Turunannya ini 1, turunannya 0. Berarti cos turunannya adalah min sin. Min sama min jadi positif ya. Sin X min Pi per 2. Nah, perhatikan sini adalah sin X min per 2, sini juga sin X min Pi per 2. Ini kalau saya ringkaskan menjadi sin kuadrat X min Pi per 2. Gitu kan? Nah, berarti M sama dengan F aksen X-nya adalah 0 ya. 0 sama dengan cos X-nya kan 0, berarti 0 kurangi Pi per 2 adalah min Pi per 2 kalikan 1 ditambah cos min Pi per 2 ditambah, ini saya ringkas saja, berarti ini sin kuadrat min Pi per 2 sama dengan Pi per 2 itu 90, cos 90 itu 0, berarti kalikan berapapun hasilnya adalah 0, berarti ini adalah 0 ditambah sin kuadrat min Pi per 2. Sin min Pi per 2 adalah min 1. Min 1 kuadrat 1. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi gradiennya sama dengan 1. Nah, kalian pahami dulu. Yang pertama menentukan ordinat, yang kedua menentukan gradien ya. Nah, tadi kita sudah menentukan ordinat yaitu negatif 1 dan gradiennya adalah 1. Berarti titik lengkapnya adalah 0,-1 dan gradiennya adalah 1. Langsung kita ke PGS ya, sangat sederhana sekali. Berarti Y min B, B-nya adalah negatif 1, jadi ini plus 1 sama dengan M-nya adalah 1 kalikan X min A-nya adalah 0. Berarti Y tambah 1, ini adalah Y ya. Y tambah 1 sama dengan 1 kali X adalah X, sehingga Y sama dengan X min 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, tadi adalah sudah saya sampaikan 3 contoh soal mengerjakan dalam persamaan garis singgung. Kalian bisa catat, bisa pahami, dan eksplor pengetahuan kalian dengan mengerjakan soal-soal yang ada di e-modul ataupun yang ada di LKS. Nah, mungkin cukup dari sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.